Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Berjumpa lagi di Gong Misteri. Bersama saya Aan. Kita akan mengulas banyak tentang dunia misteri yang banyak beredar di sekitaran tempat tinggal kita. Namun kita bahas saat ini adalah di sekitaran Kota Depok. Malam ini kita udah kedatangan dari Mas Indra dan Bapak Abbas. Kita langsung aja, nggak usah banyak basa-basi, langsung kita cari tahu pengalaman apa aja yang sudah dialami langsung ya, mungkin ngerasain langsung lah ibaratnya. Silahkan bermerinding ria, saksikan terus channel Gong Misteri. Oke, kita langsung aja ke narasumber yang mungkin bisa bikin bulu kuduk kita makin berdiri, makin merinding. Oke, silakan Pak Abbas. Ini sih cerita aja ya, Oke. boleh dianggap misteri atau apa, tapi sebenarnya sih ini kisah yang pernah saya alamin. Jadi berdasarkan kisah tersebut juga sebetulnya sudah banyak cerita dari warga setempat pada waktu kejadian itu. Jadi ceritanya itu di daerah aliran sungai Ciliwung. Jadi kan memang kononnya itu kan aliran sungai Ciliwung itu dimanfaatin sama warga itu dulunya itu banyak galian pasir. Jadi banyak tuh yang namanya lubang-lubang di bantaran sungai maupun yang di area sungainya. Nah, saya awalnya sih nggak terlalu percaya, masa sih itu orang sampai gali pasir secara manual, nyelam di aliran sungai, dan menurut ceritanya itu sampai puluhan meter ke bawah. Nah, saya baru bisa percaya karena saya ngalamin yang namanya kecebur di Sungai Ciliwung. Tapi anehnya waktu saya kecebur itu saya ngerasa nggak lama waktunya waktu saya muncul ke permukaan, tapi orang yang di sekeliling saya itu merasa taunya itu lama nggak muncul saya dari bawah itu. Jadi ceritanya itu waktu saya umur remaja itu, kalau waktu senggang sore hari itu suka mancing. Kebetulan waktu itu habis hujan lah, kemarin itu habis hujan, jadi agak licin jalannya. Ketika saya mau ke spot mancingnya itu, jalan agak licin karena bekas banjir gitu ya. Terpleset dan saya berpikir kalau saya jatuh, kepala saya kena bebatuan. Jadi saya melompat ke sungai. Saya waktu itu sama ada beberapa teman juga, bukan sendiri. Jadi begitu saya lompat, saya nyemplung, itu saya ikutin aja badan saya untuk nyemplung ke bawah. Jadi berusaha untuk nggak panik. Saya nyemplung ke bawah itu di pinggir sungai, di pinggirnya tuh ada bebatuan, pinggir sungai. Begitu saya nyemplung, setelah saya ikutin terus nyemplung, terus saya baru mulai ngeraba ke pinggir itu, ternyata nggak ada pinggirannya, Nggak ada tepinya. nggak ada tepinya. Luas di dalamnya itu.
Iya luas, cuman kan mata di air bisa keruh ngeliat, nggak ya. terlalu jelas. Setelah itu saya baru berusaha untuk naik. Jadi sendal saya tuh udah terlepas duluan, naik ke atas lah. Pas saya menggapai untuk ke atas, tapi setelah saya muncul itu pas di depan wajah saya itu udah pinggiran sungai. Tapi waktu di bawah itu nggak ada Ternyata sedikit pun nggak ya, ada dinding atau bebatuan Iya, itu iya. nggak ada. Jadi seperti gua lah. Pas saya muncul ternyata udah banyak orang. Itu kemudian saya langsung ditarik, langsung ditanya, kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa? Oh iya nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Lama banget kamu di bawah gitu. Saya sampai bingung. Enggak kok orang cuma sebentar, orang lama. Sampai setengah jaman katanya. Tapi saya ngerasanya turun, ya nggak mungkin saya kuat Tarikan napas saya nafas dong. ya. Tarikan napas saya, tapi orang yang di atas itu menyatakan saya tuh lama di bawah. Nah di situ ada keanehan. Nah setelah saya seperti itu, saya langsung dibawa sama orang warga setempat. Jadi seolah-olah diamanin lah, diperiksa ada apa gimana, takut gini-gini. Jadi dia dibantu, ditolong sama warga sekitar di situ. Dia bilang, alhamdulillah kamu masih selamat, masih dilindungi. Ya. Jadi konon cerita, setiap orang yang kebetulan nyemplung di situ itu nggak kembali. Makanya teman saya itu sudah pada bingung. Sebagian pun ada yang menangis karena yang muncul hanya sendal saya. Jadi orang itu sampai nungguin sampai nusuk-nusuk bambu Ke dalam lubang itu. ke tempat saya nyemplung. Oh iya. Tapi betul saya nyemplung di situ, muncul pun di situ, di pinggir situ. Jadi tidak, memang kebetulan alirannya tenang. Dan saya rasa dalam saya juga waktu nyemplung itu agak lumayan jauh, nggak nyentuh dasar. Oh. Terus saya berusaha naik, tapi saya pikir waktunya nggak terlalu lama. nggak lebih, paling antara 3 sampai 5 menit. Tapi orang yang di atas itu menyatakan saya Lebih dari kurang 30 lebih menit. 30 menitan. Nah, singkat cerita, udah nih saya dirasa udah aman, dipersilahkan pulang. Kejadian yang anehnya pas malamnya, saya tidur di ruang tamu, ketiduran lah, tiduran di ruang tamu. Itu seolah-olah saya mimpi didatengin makhluk. Makhluknya apa itu? Makhluknya aneh, serem, berupa seperti binatang tapi ada manusia-manusianya gitu. Jadi gini ceritanya. Di sini bisa dibilang lucu, bisa dibilang serem juga. Jadi kejadiannya seolah saya mimpi itu, pas saya tidur ada yang ngetuk pintu. Posisi lampu masih dalam keadaan mati. Itu pintu, saya tanya siapa, nggak ada jawaban. Ya. Ketuk lagi, saya tanya siapa ya, nggak ada jawaban. Saya di situ mulai ada ketakutan, tapi saya berusaha untuk tenang tuh. Saya buka pintu pelan-pelan, itu langsung berhadapan dengan wajah saya. Rupanya seperti hewan, seperti katak lah gitu kan. Bentuknya. Seperti mulutnya lebar gitu kan, seperti katak. Saya kaget, saya teriak. Nah yang anehnya, begitu saya teriak, makhluk itu pun ikut-ikut teriak. Jadi saya kaget, makhluk itu kaget. Iya. Aneh. Sama kaget gitu. Nah, karena saya teriak, jadi orang di rumah bangun menanyakan.
Terus setelah kejadian itu apa? Ada merasa kayak selalu diikutin apa gimana? Iya, jadi ada terasa kayak seolah-olah ada yang ngedorong saya untuk kembali ke sungai. Nah itu dia, banyak cerita-cerita ya kayak anak kecil yang hanyut di sungai. Ada istilahnya gini, mereka seolah-olah dipanggil untuk main ke sana. Nah itu real, ternyata rasa terpanggil tuh iya ya. Iya. Nah, Jadi saya seolah-olah selalu ada yang ngasih tahu untuk kesana. ngajak Oke. balik lagi ke sana. Nah, saya cerita sama teman saya keesokan harinya, "Mak, hati-hati, jangan sampai tuh lu kalau kayak gitu jangan kesana-sana dulu deh." Saya juga telusuri, nanya-nanya lagi ke warga sekitar tempat area sungai Ciliwung itu, dan mereka menyatakan jangan, karena nanti efeknya beda. Dan dari situ saya mulai berpikir lagi, oh ternyata seperti itu. Yang alhamdulillah saya masih dilindungin, dan alhamdulillah sampai sekarang masih baik-baik aja. Tapi yang aneh itu ketemu dengan sosok itu sama-sama kaget ya. Iya. Oke. Misteri sih tapi agak lucu ya. Oke. Keren sih. Tapi saya membayangkan gimana rasanya ketika masuk dalam satu tarikan nafas yang jadi di luar logika. Itu orang yang ada di atas itu nganggapnya sudah lebih dari 30 menit, sedangkan Pak Abbasnya sendiri baru merasa hanya tarikan nafas. Paling lama itu 5 menit, paling lama, paling kuat. Ya, jadi makanya saya juga bingung. Saya tuh kalau saya bertiga tuh sama tiga sama dengan saya. Ya. Tapi begitu saya muncul, itu banyak orang. Jadi waktu pas saya nyemplung itu, kan saya tanya sama teman saya, kok kenapa jadi banyak orang? Jadi waktu lu nyemplung itu, gue teriak. Jadi orang-orang yang pada ada mancing sekitar itu kesini, dia bilang. Jadi ya seperti itu yang saya alami. Saya juga masih di luar nalar ya, artinya saya ngerasanya cuma 3-5 menit, tapi orang yang di atas itu taunya lebih dari 30 menit. Kalau mitos-mitosnya itu ada satu kisah juga di area Ciliwung itu. Ada namanya kedung itu. Jadi ada 2 ekor ikan besar. Itu ikannya jenisnya ikan mas. Ya. Ada 2 ekor ikan. Itu besar, kurang lebih antara 20-25 kilo per ekornya. Itu dia suka muncul. Jadi ada beberapa cerita dari para yang suka mancing di situ. Jadi ketika ada ikan itu muncul, seolah-olah ngasih tanda. Jadi yang mancing itu udah punya firasat lah. Jadi mereka pindah. Jadi ada orang yang penasaran mau pancing ikan itu malah nggak bisa, malah kejadian aneh yang dia dapat. Ya, itu ada mitosnya. Pernah dengar juga tuh mitos itu yang ikan mas kembar ya. Jadi dulu waktu saya kecil itu saya pernah dengar ada kejadian pemancing itu hanyut. Setelah informasinya diingetin temennya, dia ngeliat ikan besar. Temennya itu pindah. Kasih tahu teman juga jangan di sana, kita pindah tempat. Karena yang tahu ini nggak sempet ngasih tahu, apa entah karena takut, hanya sekedar ayo kita pindah, jangan di sini. Nah setelah dia pindah, dia ingat temennya itu kok nggak ngikutin. Setelah dicari-cari nggak ada, pikirnya dia mungkin sudah pulang. Keesokan harinya ditemukan mayat. Itu kurang lebih berapa kilometer dari lokasi, dan ditemukan itu ternyata emang temannya. Bisa jadi kemungkinannya baru praduga aja ya. Kalau untuk mitos seperti itu berarti yang menunggu di sana itu tidak mau ada orang ada di situ. Nah kebetulan yang mancing dan hanyut itu bukan asli orang situ, bisa jadi.
pendatang. Ya. Nah, ya, Kali Ciliwung banyak misterinya juga. Ada pengalaman? Kalau untuk di Depok ada di Jalan Juanda. Oke. Jalan Juanda itu dulunya kampung Bojong kalau nggak salah ya. Sebelum dibangunnya Jalan Juanda, Ya. itu kan perkampungan ya, yang dari arah Margonda ke arah Jalan Raya Bogor. Ya. Itu yang saya sering temukan kejadian kecelakaan itu disebabkan seringkali pengendara itu melihat orang nyebrang tiba-tiba. Tiba-tiba langsung ada sosok. Ya, Oke. sering terjadi kendaraan motor seperti nabrak pembatas jalan. Oke. Ya. Itu pokoknya sering katanya terjadi. Saya juga pernah ngalamin waktu itu waktu itu kan pulang kerja lewat itu sekitar jam satuan dari arah Jalan Raya Bogor. Itu keadaan sepi, udah mungkin 1-2 motor yang lewat dari arah yang berbeda. Nah, ketika dalam kecepatan ya 70-80 lah ya, namanya udah malam ya, kita kan pengennya sampai rumah. Di situ ada makam, Mas, dari jembatan Juanda ada sebelah kiri itu makam dulunya, pohon besar. Nah, di itu sering banyak orang melihat ibu-ibu atau wanita yang sering nyebrang pakai pakaian daster warna merah. Nah, di situ yang bikin bikin pengendara itu tidak fokus. Nah, di situ pasti kalau ada yang cewek itu menyeberang pasti ada kecelakaan. Dan itu juga bisa dibilang hampir setiap pekan, setiap minggu pasti ada kecelakaan. Nah, pernah juga ini di Juanda, Jalan Juanda. Saya ingat itu habis hujan pokoknya keadaan jalan licin. Saya dari pulang kerja juga waktu itu, ya masih sekitar jam 9:30 lah, jam 10-an gitu. Pulang kerja, emang ini keadaannya masih sepi, jalannya sepi. Nah, ini posisinya masih di jembatan yang di Juanda itu, yang danau. Jadi ada bapak-bapak parubaya yang pakai pakaian hitam, semuanya hitam kayak model zaman dulu. Pangsi ya. Pokoknya dia di pinggir jalan itu, di jembatan berdiri gitu. Dia ada di pinggir jembatan itu berdiri. Inisiatif saya mau nawarin tumpangan ke bapak-bapak itu. Niat baik lah. Nah, ya niat. Ya pengen ini aja. Nah, bapak-bapak itu pas saya tanya kan, Pak, sekalian Pak bareng mau arah kemana gitu. Awalnya bapak-bapak itu diam. Mungkin bapak-bapak nggak dengar ya, namanya ya kita kan positif aja ya. Bapak-bapak udah tua banget. Saya tanya lagi, Pak, mau pergi kemana gitu. Nah, ketika dia menoleh ke arah, saya adanya di sebelah kanan tuh. Ketika menoleh semuanya mukanya ke arah saya, sebelah kiri mukanya itu ada luka bakar. Sebelah kirinya luka bakar. Nah, bapak-bapak itu bilang, dia bilang balik ke saya, "Adik ini mau kemana?" gitu. Saya langsung kaget kan, dia bilang kayak gitu, dan mukanya juga kan hancur kayak gitu.
Saya nge-freeze langsung, kaget lah. Saya pas udah kaget kayak gitu, pengennya langsung tancap gas gitu, pengen jalan langsung. Tapi tiba-tiba Badan kaku. iya nggak bisa digerakin gitu badan. Mau starter tangan mau digerakin aja nggak bisa. Sok. Nah, udah gitu bawa bapaknya udah terus mukanya datang ke saya tuh. Saya baca doa gitu juga nggak bisa kan. Nah, terus nggak lama ada motor lewat, berhenti di samping saya. Dia nanya gini, ngapain mas? Saya nengok ke bapak-bapak yang di belakang saya. Ini pak, baru bilang ini, saya nengok lagi ke depan, udah bapak-bapaknya itu nggak ada. Ya itu mungkin banyak kejadian lah. Mungkin teman-teman juga yang pernah ngerasain di Jalan Juanda juga tahu. Itu padahal Indra tuh niatnya padahal baik ya, Baik, baik. baik, tapi tetap seolah-olah kayak ngeganggu juga ya. Artinya Ganggu kayak gitu. biasanya kan makhluk-makhluk itu dia mengganggu ke orang yang punya ada niatan kurang baik lah gitu. Biasanya dia muncul. Tapi ini Indra kan niatnya sebenarnya baik, tapi dia menunjukkan artinya paling enggak bentuk aslinya. Iya. Gak aneh sih. Sama kejadian di tol yang Cipularang itu KM98 pernah viral kan sempat dulu tuh. Jadi si pengendara mobil melihat anak kecil nyebrang, anak kecil perempuan, jadi hilang fokus tuh. Ketika dia nyebrang kaget, setir kebanting Pak Abbas, kayak nabrak trotoar, guling. Oh, yang zamannya artis itu kalau nggak salah, artis siapa yang meninggal gitu. Informasinya sih mudah-mudahan saya salah ya, bukan saya benar, saya salah. Bukan yang meninggal itu. Katanya sih ya, dari yang saksinya itu sempat habis ngelihat sosok nyebrang, terus gagal fokus, kebanting setirnya. Bisa jadi seperti itu tuh pengalaman. Yang menurut kita kayak manusia biasa, nggak tahu pas noleh gini mukanya rusak, ditegur orang, kita ternyata lagi diam. Ih, lumayan serem. Oke, terima kasih banyak sudah menonton channel kami Gong Misteri sampai di menit terakhir. Next kita bahas lagi misteri-misteri yang belum kita ketahui ternyata memang ada. Dimanapun bumi kita pijak, situlah yang kita jinjing. Jangan lupa share, like, and subscribe, karena dukungan kalian membuat kita terus berkarya. Dukung kita terus, jangan lupa ikuti channel kami pada next cerita-cerita berikutnya hanya di Gong Misteri.